Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMP Padik Surakarta yang Ibu sayangi? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini, Ibu akan sampaikan tentang bab 2, yaitu mengenai zat dan perubahannya. Sebelum kita mulai, marilah Ibu antarkan anak-anak untuk membaca bacaan basmalah bersama-sama terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk materi dan zat, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan pengertian materi? Ya, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki dan mempunyai massa. Untuk wujud zat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, zat tunggal atau yang biasa disebut dengan zat murni. Kedua, anak-anak, campuran. Lalu apa perbedaan keduanya? Anak-anak, yang dimaksud dengan zat adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Sedangkan campuran, materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Contoh, perhiasan emas, misalnya cincin emas, juga merupakan materi. Dua, belerang atau yang biasa disingkap dengan es, materi yang berupa zat tunggal. Contoh yang ketiga anak-anak, udara merupakan materi campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan juga karbon dioksida. Anak-anak, untuk zat berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat ekstensif. Apakah sifat ekstensif itu? Merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Contohnya, volume membentuk ukuran zat dan mempunyai volume zat. Contoh kedua, massa mempunyai ukuran zat dan mempunyai massa zat anak-anak. Sifat zat yang kedua adalah sifat insentif. Merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat anak-anak. Nah, sedangkan kalau untuk perubahan zat, menurut perubahannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisis. Meliputi apa sajakah perubahan fisis tersebut? Misalnya berupa warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, kekerasan. Lalu yang kedua anak-anak, perubahan kimia. Meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Misalnya, kita gambarkan ilustrasi dua anak yang sedang berbicara tentang materi. Misalkan salah satu dari anak tersebut bertanya, mengapa jam dinding itu disebut sebagai materi? Kemudian temannya juga bertanya, apakah udara itu juga termasuk materi? Lalu dia juga bertanya, mengapa demikian? Nah, dari ilustrasi tersebut anak-anak, di sini Ibu bisa menjelaskan bahwa zat di muka bumi ini terbagi menjadi tiga anak-anak. Yang pertama itu adalah zat padat. Kedua adalah zat cair. Ketiga adalah gas. Tentunya anak-anak bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi contoh masing-masing zat tersebut. Ya,
Ada yang menyebutkan itu Bu, gelondongan kayu. Ya, itu sebagai zat apa? Benar, sebagai zat padat. Apalagi meja Bu, kursi. Betul, itu adalah sebagai zat padat. Kemudian zat cair misalnya bensin ya, sirup itu adalah zat cair. Kemudian gas ya, ini bisa kalian lihat contohnya. Nah, dilihat dari 3 zat tersebut, apabila dilihat dari sifatnya, perbedaannya, zat padat itu keras. Sedangkan cair itu ya sifatnya cair, karena terdiri dari air. Kalau untuk gas sifatnya bergerak bebas. Anak-anak, apabila digambarkan bentuk partikelnya, ya, kalian bisa melihat di sini susunan partikel pada zat padat ini tersusun teratur, ya, rapi ya, saling berdekatan satu sama lain. Sehingga ikatannya yang dimunculkan itu sangat kuat. Kemudian kita beralih ke zat cair anak-anak. Silahkan dilihat ini. Apa perbedaannya? Benar, perbedaannya antara partikel yang satu dengan partikel yang lain, jaraknya bagaimana? Ya, tidak sedekat dari zat padat, Bu. Benar ya. Ini menyebabkan ikatan antara partikel yang satu dengan partikel yang lain ini anak-anak ya kurang kuat ya, sehingga masih ada celah untuk mengalir zat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gas anak-anak. Coba kalian lihat ini. Berbeda kan 1, 2, dan 3 antara zat padat, cair, dan gas. Antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya, kalau pada gas ini sangat jauh letaknya. Dan tidak teratur sehingga dia bisa bergerak secara acak anak-anak. Karena apa? Karena memang posisi partikel tersebut jaraknya sangat renggang. Nah, karena sangat renggang maka ikatannya sangat lemah sehingga partikel tersebut dapat menyebar dengan bebas. Itu tadi anak-anak ya mengenai perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Nah, sekarang Ibu sampaikan mengenai perpindahan suatu zat, ada istilah yang disebut dengan difusi anak-anak. Apa itu difusi? Ya, difusi itu merupakan pergerakan antara partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Nah, itu maksudnya apa, Bu? Maksudnya misalnya anak-anak ya, ini Ibu berikan contoh. Ada bejana yang diisi dengan air. Ya, bejananya. Kemudian diteteskan zat cair berwarna hijau masuk ke dalam gelas ini. Di sini nanti akan terjadi perpindahan zat dari yang konsentrasinya pekat, yang warnanya hijau, ini akan menyebar ke zat yang konsentrasinya rendah, yang putih ini anak-anak. Sehingga bisa kalian lihat pada tabung yang kedua ini, dia menyebar warna hijaunya. Dan difusi tersebut akan berhenti apabila sudah mencapai konsentrasi yang sama, baik pada konsentrasi yang tadi pekat maupun yang konsentrasi rendah sampai diperoleh warnanya yang betul-betul merata berwarna hijau. Kemudian anak-anak dulu di pelajaran di sekolah dasar pastinya anak-anak masih ingat kan? Untuk wujud zat secara garis besar anak-anak terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah zat padat, ya, cair dan juga gas seperti yang tadi Ibu terangkan. Nah, untuk perubahan wujud zat nanti akan Ibu terangkan satu persatu. Ibu akan terangkan terlebih dahulu mengenai meleleh dan
membeku. Meleleh ini merupakan perubahan pada zat padat. Kenapa meleleh, Bu? Karena pada zat padat tersebut apabila dikenakan panas atau api, menyebabkan partikel-partikel dalam zat padat itu bergetar anak-anak. Getarannya lebih cepat sehingga terbentuk sedikit ruang antar partikel. Dengan panas yang terus diberikan, maka ikatan antara partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya. Hal ini menyebabkan terbentuknya ya cair anak-anak. Itu pengertian meleleh. Kalau Ibu gambarkan di sini ya, ini yang sebelah kiri ini adalah merupakan partikel dalam zat padat. Seperti yang tadi disampaikan, dia terdiri dari susunan partikel yang rapi, yang teratur. Apabila ini diberikan panas anak-anak, ya, diberikan panas, misalkan zat padat ini yang berbentuk padat ini dipanaskan, dia akan meleleh. Bentuk zat partikelnya nanti seperti ini anak-anak, ya. Dan sebaliknya, apabila nanti yang berbentuk ya cair yang punya partikel yang sangat renggang ini, misalkan kita taruh, kita letakkan di almari, maka dia akan membeku anak-anak. Seperti ini nanti. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan dari proses ini ada dua perubahan wujud. Yang pertama ada pemanasan sehingga menyebabkan zat padat menjadi cair atau yang disebut dengan meleleh tadi anak-anak, dari padat ke cair. Atau sebaliknya dari ya cair menjadi zat padat, disebut dengan pendinginan. Setelah anak-anak mempelajari meleleh, sekarang Ibu terangkan mengenai membeku. Apa sih yang dinamakan dengan membeku? Perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat anak-anak. Ya, contohnya seperti proses pembuatan es batu di dalam almari es. Pinter ya. Dan yang kedua, perubahan wujud berikutnya adalah menguap dan mendidih anak-anak. Ya, menguap dan mengembun. Sebelumnya Ibu terangkan terlebih dahulu. Pengertian mendidih ini terjadi saat muncul gelembung di mana air itu naik ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara berupa uap air anak-anak. Nah, sedangkan menguap, apa itu pengertian menguap? Menguap ini adalah saat air yang merupakan ya cair berubah menjadi uap air, merupakan gas anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat di sini perbandingan proses mendidih dan menguap. Yang sebelah kiri adalah mendidih. Yang sebelah kanan ini adalah proses menguap. Baik anak-anak, kita sampai pada pengertian mengembun. Ya. Yang dinamakan dengan mengembun adalah panas. Mengembun atau kondensasi adalah panas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya anak-anak. Karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi ya cair anak-anak. Kemudian perubahan wujud yang berikutnya adalah menyublim. Menyublim perubahan dari padat yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Sublimasi es kering atau dry ice. Apa sih itu? Yang biasa digunakan untuk efek asap itu anak-anak ya. Atau kabut saat konser musik. Pada saat pertunjukan. Pada saat pagelaran seni. Yang di panggungnya itu muncul asap-asap pekat itu ya. Itu contoh sublimasi. Contoh yang kedua adalah kapur barus yang digunakan
untuk pengharum kamar mandi atau lemari. Ya. Kemudian perubahan wujud yang berikutnya adalah mengkristal anak-anak. Mengkristal pengertiannya merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Ya, contohnya proses pembuatan garam. Nah, anak-anak di sini akan Ibu terangkan terkait dengan tadi perubahan wujud. Ibu akan terangkan kenaikan suhu akibat adanya pemanasan es hingga menjadi uap. Tapi sebelumnya Ibu akan berikan penjelasan terlebih dahulu terkait dengan grafik ini. Ya, ini grafiknya yang ke atas ini anak-anak, ini adalah menunjukkan suhu. Ya, satuannya adalah derajat Celcius anak-anak. Mulai dari 0 sini ya, 0 sini suhunya kita beri lambang Y. Sedangkan yang horizontal kita beri lambang X yang menandakan itu adalah waktu. Ini maksudnya apa? Di sini adalah angka 0, 10, 20 dan seterusnya sampai 100 di sini anak-anak ya. 100 di sini ya. Kemudian di sini ada 120, 140 dan seterusnya. Lalu yang ada di bawah angka 0 ini nanti nilainya minus anak-anak ya. Min 10, min 20 dan seterusnya. Nah, Ibu terangkan di sini apa maksud grafik yang miring ini, Bu? Ke atas ini maksudnya anak-anak terjadi kenaikan suhu. Kalau yang mendatar begini tidak terjadi kenaikan suhu, suhunya tetap. Ini naik lagi berarti apa? Iya, terjadi kenaikan suhu lagi. Ini mendatar, dia suhunya tetap. Nah, misalnya gambar ini cara membacanya anak-anak ya. Suhu awal sebelum percobaan ini ada di sini anak-anak, ini suhunya adalah min 20 derajat Celcius, berarti dingin ya. Karena apa dingin? Karena bendanya ini wujudnya es anak-anak, Ibu taruh di gelas ya. Wujudnya adalah es batu ya. Kemudian es batu yang dibiarkan di tempat terbuka ini anak-anak berarti terjadi kenaikan suhu kan? Terjadi nanti perubahan wujud zat. Dari apa? Dari zat padat menjadi cair. Karena terjadi kenaikan suhu, esnya mencair. Nah, pada saat di posisi 0 ini ya, di sini sudah berubah wujud dari es batu menjadi apa? Iya, air. Karena terjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi air. Berarti di sini anak-anak terjadi proses melebur ya atau mencair nggih. Nah, misalnya air yang merupakan perubahan dari zat padat tadi Ibu panaskan di atas kompor, terjadi kenaikan suhu, maka lambat laun dia akan mendidih anak-anak. Mendidih apabila dipanaskan terus dia akan menguap ya. Di sini terjadi perubahan gas dari uap, ya, sehingga terjadi proses menguap, ya. Sehingga kalau dipanaskan terus dia akan menguap, airnya nanti lambat laun menjadi berkurang anak-anak. Untuk pemanasan atau menyebabkan suhu di dalam gelas naik sampai pada tadi ya 0 derajat Celcius, di mana suhu ini tidak mengalami perubahan selama proses meleleh ya. Mengapa demikian anak-anak? Ya, anak-anak harus mengingat pengertian meleleh. Ibu ulang ya. Meleleh adalah proses perubahan dari zat padat menjadi zat cair anak-anak yang membutuhkan energi. Energinya berupa apa? Berupa panas, Bu. Ya, digunakan untuk membuat partikel-partikel dalam es bergerak lebih cepat, sehingga panas yang diperlukan untuk melepaskan ikatan yang sangat kuat antara partikel dalam es sehingga memungkinkan adanya ruang antara partikel-partikel air anak-anak. Nah, dari sini nanti kalian akan Ibu ajak untuk membedakan apa sih yang dimaksud dengan titik leleh dan titik beku. Yang dinamakan dengan
titik leleh adalah, ini ya anak-anak ya, titik leleh ini adalah merupakan temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. Sebaliknya anak-anak, titik beku adalah suatu atau suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan. Nah, anak-anak, pada grafik tadi, apabila esnya telah berubah menjadi air, maka suhu di dalam cairan terus dipanaskan sampai naik lagi hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius anak-anak. Nah, kemudian suhu tersebut menjadi konstan atau tetap pada 100 derajat Celcius saat airnya menguap membentuk uap air anak-anak ya. Sehingga dapat kita artikan bahwa titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya apa? Pada suhu pemanasan itu, cairan mulai berubah menjadi gas. Dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap anak-anak. Nah, sekarang Ibu sampaikan apa yang dinamakan dengan pengertian adesi dan kohesi. Ini penting anak-anak ya. Adesi, gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Partikelnya berbeda anak-anak, tetapi terjadi tarik-menarik sehingga bisa melekat. Contohnya apa, Bu? Ya, dalam kehidupan sehari-hari contohnya banyak anak-anak. Misalnya, kenapa cat itu bisa menempel pada tembok, pada kayu, dan juga pada besi? Karena antara partikel-partikel cat dan partikel-partikel kayu atau besi terjadi peristiwa tarik-menarik. Antara partikel zat padat dan partikel zat cair dapat mengadakan suatu ikatan, sehingga anak-anak terjadi gaya tarik-menarik. Yang berikutnya kohesi. Nah, kebalikannya ini anak-anak. Kalau kohesi, gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Contoh, kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik antar partikel sehingga membentuk ikatan yang kuat. Demikian juga pada zat cair anak-anak. Dalam suatu zat cair terjadi ikatan antar molekul zat cair yang membentuk ikatan. Ini gambarnya kohesi dan adesi anak-anak. Ini yang sebelah kiri, ini adalah tetesan air pada daun talas ya. Sedangkan contoh yang berikutnya tadi, cat dapat menempel pada tembok karena adesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat. Nah, kita masuk pada materi terakhir pada hari ini anak-anak, yaitu tentang meniskus. Anak-anak perlu kalian ketahui yang dinamakan dengan meniskus, yaitu bentuk cekung atau cembung pada saat zat cair dituang ke dalam tabung. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ya, ini adalah bentuknya cekung, sehingga dia disebut meniskus cekung. Permukaan air ini berbentuk cekung karena apa? Karena adesi antara molekul air dalam tabung dengan molekul tabung reaksi. Hal ini anak-anak bisa menunjukkan bahwa adesi antara molekul air dengan molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi molekul air, menyebabkan
sebagian molekul air ini tertarik oleh dinding tabung sehingga membentuk meniskus cekung ini anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah meniskus cembung. Ini kan bentuknya berlawanan dengan meniskus cekung. Permukaan air berbentuk cembung anak-anak yang berada di dalam tabung reaksi yang telah dioles minyak. Ini mengapa berbentuk meniskus cembung? Karena pada bagian dalam air ini Ibu oleskan minyak, ya. Sehingga airnya tidak membasahi dinding tabung ini anak-anak. Hal ini terjadi karena kohesi antara molekul-molekul air lebih besar daripada adesi antara molekul-molekul air dengan molekul minyak goreng. Sehingga anak-anak sebagian molekul air itu terlepas dari dinding tabung. Ini menyebabkan permukaan air berbentuk seperti ini anak-anak. Apa tadi? Ya, meniskus cembung ya. Begitu anak-anak ya yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan di hari ini. Nanti diharapkan anak-anak mengulang kembali, melihat kembali videonya, kemudian membaca materi yang sudah Ibu sajikan lewat link. Dan jangan lupa dikerjakan pretest dan posttestnya. Jangan lupa diturin ya anak-anak ya. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat terus walaupun kita pelajaran jarak jauh, tidak mengurangkan niat kalian untuk menjadi ilmuwan dan ilmuwati. Ya, anak-anak semangat. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan diri. Ya, jaga protokol kesehatan. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar.